Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Nifikania dengan NPM 2101300100016, mahasiswa Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya merupakan peserta dari proyek independen PKKM yang merupakan salah satu skema MBKM pada semester ini di tahun ajaran 2024-2025. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertama, yaitu A Foundation for Understanding Enterprise Resource Planning System atau pemahaman dasar terkait dengan sistem ERP. Nah, apa itu ERP? Jadi ERP ini merupakan sebuah sistem atau perangkat lunak yang membantu perusahaan untuk dapat mengelola data-data perusahaan sehubungan dengan rantai pasokan, penerimaan, manajemen inventaris, manajemen pesanan pelanggan, perencanaan produksi, bahkan akuntansi dan juga manajemen SDM maupun fungsi bisnis lainnya. Dan sistem ERP ini digunakan untuk bagi organisasi untuk dapat mengintegrasikan seluruh informasi perusahaan yang tentunya dapat mendukung fungsi bisnis dari perusahaan. Selain itu juga menyediakan database bagi perusahaan untuk menginput, memproses, memantau, bahkan melaporkan segala transaksi bisnis yang terjadi. Nah, adapun evolusi dari ERP mulai sejak tahun 1960-an, di mana sistem sebelumnya dari ERP ini bernama Reorder Point System yang ditujukan untuk memperkirakan permintaan persediaan pada masa mendatang dan juga menentukan harga item sesuai dengan level atau standar yang telah ditentukan. Dan sistem ini dirancang untuk dapat mengelola produksi dalam jumlah atau volume yang lebih tinggi terhadap beberapa produk dan disesuaikan dengan permintaan konstan dari para customer dan juga fokusnya terhadap biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Adapun pada tahun 1970 ERP sebelumnya bernama MRP, yaitu MRP model pertama yang ditujukan untuk membuat perencanaan terhadap produksi maupun pemesanan persediaan yang fokusnya tentunya pada marketing dan juga menekankan integrasi produksi maupun perencanaan dengan jumlah yang lebih besar. Kemudian pada tahun 1980 terdapat MRP dalam bentuk model kedua, yaitu sistem ini dirancang untuk dapat menambah kapasitas dari perencanaan produksi, bahkan juga dapat menjadwal serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan produksi, dan fokusnya adalah terhadap kualitas dan juga strategi manufaktur yang tentunya berfokus terhadap pengendalian proses produksi. Selain itu juga ditujukan untuk mengurangi biaya overhead serta melakukan pelaporan biaya secara lebih terperinci. Kemudian pada tahun 1990 MRP2 menggunakan sistem manufaktur eksekusi, di mana sistem ini ditujukan untuk memiliki kemampuan agar bisa menyesuaikan jadwal produksi untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu memberikan feedback tambahan terkait dengan aktivitas dari perusahaan. Selain itu sistem ini juga difokuskan untuk dapat menciptakan maupun mengadaptasi produk maupun layanan yang baru secara tepat waktu untuk dapat memenuhi kebutuhan dari pelanggan atau customer. Nah, selanjutnya pada 1990 ERP muncul dan diciptakan untuk dapat mengintegrasikan manufaktur dengan proses rantai pasokan pada perusahaan, dan juga dirancang untuk mengintegrasikan proses bisnis perusahaan untuk dapat menyalurkan informasi melalui pemasok, manufaktur, bahkan hingga ke tangan pelanggan. Selanjutnya yaitu manfaat dari ERP. Yang pertama seperti menghemat biaya operasional, di mana dengan adanya sistem ERP ini maka ERP dapat mengintegrasikan berbagai proses bisnis ke satu sistem yang sama, dan tentunya dengan adanya hal ini maka
dapat mengurangi kebutuhan akan adanya sistem yang terpisah pada setiap departemen. Dan dengan adanya informasi yang sama inilah, maka tidak ada istilahnya seperti duplikasi pekerjaan, yang tentunya hal ini akan menguntungkan bagi perusahaan karena dapat lebih menghemat biaya terhadap operasional sehari-hari, seperti halnya pemrosesan data yang tentunya lebih efisien dan penurunan kebutuhan akan tenaga kerja manual oleh karena adanya sistem ERP yang tentunya memiliki kemampuan untuk membagikan informasi yang sama secara merata ke sistem lainnya. Selain itu, sistem ERP dinilai lebih efisiensi waktu terhadap pengirimannya, yang memungkinkan terhadap adanya otomatisasi terhadap segala tugas bisnis, salah satunya seperti pengelolaan inventaris, pemesanan, dan juga penggajian, yang tentunya akan mempercepat proses operasional dan meminimalisir waktu yang dihabiskan untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan secara manual tanpa melalui sistem. Selain itu, manfaat ERP salah satunya adalah dengan menurunkan tingkat persediaan, yang mana hal ini memungkinkan perusahaan untuk dapat mengelola persediaan dengan baik dan mengurangi tingkat persediaan yang terlalu berlebihan, serta memastikan jika barang hanya dipesan ketika diperlukan. Dan juga adanya hal ini dapat mengurangi biaya penyimpanan dan risiko adanya kelebihan stok. Selain itu, manfaat lainnya yaitu siklus penutupan keuangan lebih cepat. Karena dengan adanya ERP ini, maka data keuangan dari berbagai departemen akan otomatis terpusat dan terhubung, sehingga memungkinkan adanya penutupan buku keuangan yang dilakukan lebih cepat karena semua informasi yang dari departemen lainnya telah tersedia dan tidak diperlukan konsolidasi manual. Dan selain itu juga laporan keuangan yang dihasilkan tentunya dinilai lebih akurat. Nah, selain itu, manfaat lainnya yaitu perolehan informasi yang lebih cepat. Dengan adanya integrasi data ini tadi, maka dari berbagai departemen lebih memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat memperoleh informasi secara real time. Dan hal ini juga memungkinkan pihak manajemen untuk membuat keputusan ya secara lebih cepat dan berbasis data, karena informasi yang dibutuhkan dapat diakses kapan saja tanpa harus menunggu adanya pengumpulan data dari berbagai sumber. Selain itu, manfaat lainnya yang dapat dirasakan adalah jangkauan interaksi yang lebih mudah. Interaksi dengan pemasok, mitra, bahkan dengan pelanggan akan lebih mudah dan terstruktur melalui platform yang lebih terintegrasi. Selain itu juga, manfaat lainnya adalah pemrosesan pesanan yang lebih cepat, di mana setiap langkah pada pemrosesan pemesanan, mulai dari penerimaan pesanan hingga pengiriman bahkan penagihan, itu diotomatisasi melalui ERP, dan hal ini juga mengurangi kemungkinan adanya kesalahan dan lebih mempercepat siklus pemrosesan pesanan, sehingga pesanan dapat segera diproses dan dikirimkan secara lebih cepat. Serta dengan adanya hal ini, maka tingkat kepuasan pelanggan lebih meningkat. Dan yang terakhir adalah interaksi dengan pelanggan jauh lebih mudah, yang mana sistem ini memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat mengelola informasi pelanggan secara lebih terpusat, seperti pada adanya riwayat pembelian, preferensi, maupun interaksi sebelumnya, yang tentunya memudahkan perusahaan untuk dapat memberikan layanan yang lebih personal dan proaktif terhadap pelanggan. Dan perusahaan juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat loyalitas pelanggan melalui adanya interaksi tersebut. Dan berikut ini merupakan modul ERP yang disupport oleh beberapa vendor terkait. Itu yang pertama yaitu sistem ERP untuk sales order processing dari function, jika di SAP adalah sales and distribution atau SD, dan Oracle dengan marketing sales supply chain, dan PeopleSoft dengan supply chain management. Kemudian adapun processing dari function jika di SAP adalah
Material Management atau MM, dan Oracle adalah Procurement, sedangkan PeopleSoft adalah Supplier Relationship Management. Lalu adapun Production Planning, dan jika di SAP adalah Production Planning juga dengan PP, dan Oracle adalah Manufacturing, sedangkan PeopleSoft tidak ada. Dan adapun Financial Accounting, jika di SAP juga serupa Financial Accounting, sedangkan Oracle adalah Financials dan PeopleSoft adalah Financial Management System. Adapun Management Accounting, dan jika di SAP adalah Controlling atau CO, sedangkan Oracle dan PeopleSoft belum ada. Dan adapun yang terakhir adalah Human Resource, sama halnya dengan SAP yaitu Human Resource, dan Oracle juga demikian, sedangkan pada PeopleSoft adalah Human Capital Management. Vendor-vendor tersebut merupakan vendor yang telah mendukung area fungsional utama bisnis, terutama pada pemrosesan pesanan penjualan, pembelian, perencanaan produksi, akuntansi keuangan, manajemen, dan juga SDM seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan modul yang paling populer yang diterapkan di perusahaan Amerika Serikat salah satunya adalah Finance dan Accounting. Nah, dalam mengevaluasi ERP, organisasi ini akan mempertimbangkan beberapa opsi desain alternatif dari ERP sesuai dengan harga maupun kelebihan dan kekurangan dari ERP. Tentunya perusahaan akan mempertimbangkan apakah ERP yang diimplementasikan ini nantinya sesuai dengan budget yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selain itu juga organisasi juga menentukan alternatif manakah yang tentunya lebih efisien, yang tidak terlalu memakan waktu, serta risiko yang lebih kecil. Nah, berikut ini merupakan alternatif dari sistem ERP. Yang pertama yaitu implementasi ERP Vanilla, yang mana pada sistem ini dalam pengimplementasiannya tidak diperlukan modifikasi terhadap sistem, yang artinya masih tetap menggunakan sistem yang lama namun tidak terlalu menggunakan maupun melakukan modifikasi yang terlalu banyak atau berlebihan, sehingga unsur dari sistem lama masih ada. Sedangkan implementasi ERP parsial, yang artinya pengimplementasian dari ERP ini tidak dilakukan secara keseluruhan, melainkan hanya beberapa modul tertentu yang ditawarkan. Lalu adapun pengembangan internal, yaitu pengembangan ERP dengan menyesuaikan kebutuhan maupun proses pada perusahaan. Lalu yang terakhir adalah status quo, yang mana perusahaan mempertimbangkan atau memilih alternatif dengan tidak melakukan ataupun tidak menerapkan, bahkan tidak merubah sistem, sehingga perusahaan memilih untuk menerapkan sistem yang lama. Dalam pengimplementasian sistem ERP ini juga menjadi salah satu investasi bisnis yang tentunya memberikan manfaat yang terukur untuk memvalidasi berapakah biaya akuisisi dan juga implementasi yang perlu dikeluarkan. Dan implementasi ERP ini tentunya juga memerlukan biaya untuk dapat menerapkannya, seperti biaya untuk pembelian perangkat keras baru, perangkat lunak, dukungan teknis, manajemen proyek, konsultasi, dan bahkan pelatihan terhadap karyawan. Nah, selain itu biaya utama yang sering muncul pada penerapan ini salah satunya adalah biaya perangkat lunak dan juga konsultasi, sehingga untuk menerapkannya sendiri diperlukan adanya analisis biaya manfaat yang dilakukan dengan menggunakan metode nilai bersih sekarang untuk mempertimbangkan nilai waktu dari uang saat ini, hingga proyek tersebut dapat dirasakan manfaatnya nanti. Dan tentunya proyek ini akan lebih membutuhkan waktu implementasi yang tidak cepat, yang mana bisa saja proyek ini implementasinya dapat dirasakan manfaatnya pada 3 tahun mendatang, dan
bisa saja pengembalian investasi yang telah dikeluarkan untuk proyek ini bisa berlangsung hingga 10 tahun. Apakah ERP memberikan keunggulan kompetitif? Keunggulan kompetitif ini tidak dapat dirasakan jika seluruh perusahaan atau semua perusahaan telah menerapkan ERP. Nah, untuk meningkatkan potensi keunggulan kompetitif ini dapat dilakukan dengan menggunakan modul ERP standar untuk menunjang operasi inti. Selain itu juga dapat melakukan pengembangan secara lebih lanjut terhadap modul ERP. Adapun jika perusahaan tidak menerapkannya, maka perusahaan dianggap rugi secara kompetitif karena penerapan ERP ini sudah meluas, sedangkan perusahaan masih belum menerapkan ERP mengikuti bagaimana kondisi pasar atau kondisi bisnis saat ini. Tantangan dari ERP ini salah satunya adalah pelaksanaan proyek ERP yang melalui beberapa fase, yang tentunya proyek ini tidak dapat dirasakan secara langsung manfaatnya atau dirasakan pada saat penerapannya karena memerlukan beberapa fase seperti fase proyek, uji coba, bahkan fase peningkatan dan kemajuan. Lalu adapun yang kedua adalah biaya implementasi yang relatif mahal karena ERP ini membutuhkan investasi yang secara signifikan dalam hal peningkatan perangkat lunak, perangkat keras, bahkan konsultasi dan juga pelatihan. Selain itu juga ada biaya berkelanjutan untuk melakukan pemeliharaan dan pembaruan terhadap sistem. Dan seperti pada opsi sebelumnya, ERP ini juga membutuhkan waktu implementasi yang lama, yang mana fase-fase itu tadi tentunya tidak dapat selesai dalam satu periode tahun, yang tentunya waktu implementasinya akan lebih lama, di mana proses implementasi ERP ini kadang dapat memakan waktu hingga bertahun-tahun, apalagi di perusahaan yang besar, dan waktu yang lumayan lama ini juga dapat mengganggu aktivitas operasi sehari-hari dan menunda manfaat yang diharapkan dari pengimplementasian ini. Baik, sekian ringkasan materi dari pemahaman dasar sistem ERP. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.